Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Hari ini saya sedang berada di kota Serang, Provinsi Banten, atau sering disebut dengan kawasan Banten Lama. Dan saat ini saya mengunjungi Keraton Sorosoan yang letaknya berada di depan dari Masjid Agung Banten. Mau tahu lebih lanjut tentang Keraton Sorosoan ini? Yuk, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Historian, jadi sejarah dari Keraton Sorosoan ini berawal dari ketika Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten. Lalu wilayah Banten ini diserahkan kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin. Nah, kemudian Maulana Hasanuddin membangun Keraton Sorosoan ini yang dimulai dari tahun 1526 dan selesai sampai 1570 Masehi. Keraton Sorosoan ini dibangun dengan batu-batu dari alam dan juga bata merah dengan ketinggian sekitar 7,25 meter yang mengelilingi dari Keraton Sorosoan ini. Kita bisa lihat bangunan yang cukup luas ini dibangun sekitar 1526 yang lalu. Keliling-keliling dari Keraton Sorosoan ini kita bisa lihat dari sisa-sisa atau reruntuhan dari Keraton Sorosoan ini, historian. Di sini masih kita bisa lihat seperti kemungkinan ini adalah bangunan utama dari Keraton Sorosoan ini yang saat ini sudah dalam berbentuk reruntuhan. Jadi Keraton Sorosoan ini dulunya berfungsi pertama sebagai tempat tinggal dari keluarga keraton dan para pengikutnya. Kemudian Keraton Sorosoan ini juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dari Kesultanan Banten. Nah, kita bisa lihat dari reruntuhan ini, dulu sejarahnya Keraton Sorosoan ini sudah 3 kali mengalami keruntuhan atau kehancuran. Ya, jadi historian. Jadi sejarahnya Keraton Sorosoan ini sudah mengalami 3 kali kehancuran. Yang pertama ketika terjadi perang antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah Sultan Haji memenangkan peperangan tersebut, Sultan Haji memerintahkan atau meminta kepada seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang bernama Hendrik Lucassen Kardel untuk mendesain atau merancang dan membangun kembali dari Keraton Sorosoan ini. Kehancuran yang kedua ketika pada tahun 1808 pasukan Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyerang Banten dan salah satunya menghancurkan dari Keraton Sorosoan ini. Dan kehancuran yang terakhir terjadi pada tahun 1813 yang juga disebabkan oleh pasukan Belanda. Nah, masih bisa kita lihat lagi di Keraton Sorosoan ini saat ini memang sudah dalam bentuk atau dalam wujud dari Keraton Sorosoan ini, jadi keruntuhannya saja kita bisa lihat walaupun memang reruntuhan, tapi di sisi misalkan kita bisa dari ubinnya sendiri masih sangat bagus, masih sangat kuat. Dan juga di sini kita bisa melihat seperti ada tangga yang mungkin ini menuju ke salah satu ruangan atau ruangan utama dari Keraton Sorosoan ini. Kita juga bisa lihat di sana juga masih banyak reruntuhan yang kemungkinan ini adalah bangunan-bangunan dari Keraton Sorosoan ini. Juga kita bisa lihat dari keliling kita ini dikelilingi tembok yang setinggi 7,25 meter masih berdiri dengan sangat kokoh. Namun sangat sayang historian kita nggak bisa kelilingi lebih lanjut dari Keraton Sorosoan ini karena sayangnya ditumbuhi oleh rumput-rumput ilalang sehingga kita nggak bisa lebih lanjut
Historian. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 tangga. Tangga yang pertama menuju ke sebelah sana. Tuh ada juga tangga kedua. Sayangnya ditumbuhi rumput-rumput ilalang. Kita coba lihat ya. Kita coba naiki tangga yang ketiga. Ini sepertinya juga masih bangunan utama dari Keraton Soroswan ini. Juga kita bisa lihat tangganya masih sangat kokoh, masih sangat kuat. Kita coba naik ke sana. Di sini sepertinya dulu mungkin ada bangunan utama, entah itu bangunan seperti tempat tinggal atau mungkin kantor atau mungkin yang sejenisnya. Karena di sini terdapat pantai ubin yang sangat bagus mungkin pada zamannya, dan masih sangat kokoh ini, masih sangat kuat, dan sepertinya ini akan awet sekali dari ubin ini. Di sini juga masih banyak reruntuhan dari bangunannya sampai sebelah sana. Walaupun sekali lagi sayangnya kita nggak bisa eksplor lebih lanjut karena memang reruntuhan ini saat ini ditumbuhi oleh rumput-rumput ilalang. Tapi paling tidak kita bisa melihat dari sisa-sisa atau bangunan dari Keraton Soroswan ini. Torian, jadi kita masih keliling dari Keraton Soroswan ini. Kita bisa lihat di sebelah sisi sana juga sepertinya ini bangunan utama atau bangunan lain dari Keraton Soroswan ini yang masih tersisa, walaupun saat ini hanya sisa pondasinya saja. Kurang lebih di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak atau 9 ruangan yang masih tersisa. Jadi kalau kita bisa bahas lagi sejarah dari Keraton Soroswan ini, di Keraton Soroswan ini memang bentuknya bentuk kolonial Belanda, khas dari arsitektur Belanda. Kemudian juga kita di sini sebenarnya ada sebuah bastion yang mungkin ditutupi dari rumput-rumput ilalang ini. Disebutkan juga dulunya di sini ada sumber pemandian. Jadi dari keraton atau dari kerajaan menyediakan pemandian untuk mandi dari keluarga keraton dan para pengikutnya. Kisaran saya masih keliling-keliling dari Keraton Soroswan ini, kita bisa lihat masih ada sisa reruntuhan bangunannya di sebelah sini. Kemudian kita bisa juga lihat ke arah sana, itu ada kolam air. Sepertinya ini dulu adalah sumber pemandian, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi di sini dulu dari keraton itu membuat atau menyiapkan kolam pemandian yang digunakan untuk mandi dari para anggota keluarga keraton dan para pengikutnya. Kita bisa lihat di sana masih ada sisa-sisa kolamnya.
dan masih ada airnya. Dan juga kita bisa lihat di sebelah sana itu ada bangunan melengkung, kemungkinan itu adalah bastion atau tempat senjata dari Keraton Surosoan ini. Kita memang sayangnya nggak bisa ke sana karena terdapat rumput-rumput ilalang yang sangat tinggi, jadi kita nggak bisa mengakses ke sana. Tapi paling tidak kita bisa melihat bangunannya masih ada dalam bentuk lengkungan di sana, dan sepertinya masih sangat kokoh berdiri sampai saat ini. Demikian historian keliling-keliling kita di Keraton Surosoan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.